Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, ikhwan dan akhwat, jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang saya cintai dan saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasanya setiap Sabtu malam, yakni malam Ahad ba'da salat Isya, kita berkumpul bersama di rumah-rumah kita yang kali ini yang bersedia menjadi tuan rumah adalah saudara kita Adinda Irfan. Semoga kajian di rumah beliau ini memberikan barokah kepada beliau sendiri, istri beliau dan anak beliau, dan menjadikan rumah tangga beliau sakinah, mawaddah warahmah, sebuah rumah tangga yang melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan tujuan yakni pahala Allah dan surga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, barangkali pada kesempatan malam ini saya tidak akan menyambung pelajaran kita, yakni berkaitan dengan kelahiran anak. Akan tetapi karena di sini ada orang-orang tua kita yang hadir di sini, barangkali saya akan memberikan satu kajian yang sangat mendasar, yakni bagaimana kita memahami agama kita itu, ya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita telah menyadari bahwa kita telah beragama dengan nama yakni al-Islam. Satu agama yang langsung diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni dari namanya saja agama kita itu memiliki keistimewaan, yakni al-Islam, aslama yuslimu, salama, salim, ya, dan seterusnya. Yang intinya atau maknanya itu adalah satu agama, satu undang-undang, satu peraturan yang mengandung keselamatan. Ini sangat menarik sekali, ikhwan. Berbeda dengan agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain itu dia diberi nama
atau diberi judul itu bukan seperti agama kita. Kita tahu misalnya agama Nasrani itu berasal dari nama daerah tempat agama itu berasal, Nazaret, ya kan? Atau Kristen itu dari pendiri agama itu, anggapan mereka yakni Kristus, ya kan? Atau Protestan itu karena gerakan protesnya. Agama coba sebut Buddha itu berasal nama itu dari mana? Dari pendirinya itu Buddha Gautama. Hindu juga itu berasal dari tempat agama itu berasal, ya kan? Hindustan itu. Apalagi misalnya Taoisme, apalagi sebutlah Konghucu, ya kan? Itu kan berasal dari nama pendirinya itu. Marxisme, ya kan? Itu dari apa antum sebutlah, baik itu gerakan pemikiran, apa agama, Shinto, ya kan? Apa segala macam. Jadi menariknya agama kita itu seperti itu tadi, dari namanya saja sampai ada orang yang masuk Islam gara-gara dia membandingkan nama itu. Karena perbedaannya Islam itu, agama kita tidak bernama Muhammadi, yakni pendirinya Muhammad. Agama kita tuh Al-Islam. Nah, lihat itu, Iwan. Ini merupakan keistimewaan yang, dan ternyata Islam itu dari dahulu, dari sejak Rasul yang pertama diutus yakni Nuh alaihissalam, nama agamanya Islam. Jadi nama agama ini, Pak, itu bukan sejak Nabi Muhammad, tapi sebelumnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Lut, semuanya namanya Islam. Seluruh agama Nabi itu Islam. Cuman yang berbedanya syariatnya. Syariatnya berbeda. Yang paling sempurna itu syariat Nabi Muhammad itu. Nah, ini jadi kita mengetahui bahwa Islam itu agama dari Allah. Banyak ayat menyebutkannya, dan ini merupakan karunia dari Allah yang paling besar kalau kita beragama Islam itu, Pak. Nggak ada nikmat yang paling besar itu kecuali kita jadi Muslim. Nggak ada. Nikmat yang paling besar itu adalah jadi Islam. Dan kita semua ini menjadi Islam itu karena orang tua kita, ya kan? Otomatis itu orang tua kita Muslim, jadi kita Muslim. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasrani au yumajsani. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, kurung suci, kurung Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, lihat itu. Nah, kita ini rata-rata ini itu kita Islam, orang tua kita. Otomatis kita jadi Muslim. Nah, ini harus kita syukuri, ikhwan. Ya, wajib kita syukuri. Karena ini Allah tidak berikan kepada semua orang, Pak. Walaupun dia anak Nabi, walaupun dia paman Nabi, walaupun dia istri Nabi, walaupun dia ayah Nabi, Allah tidak, kalau Allah tidak berikan dia hidayah Islam, dia tidak akan beri hidayah Islam. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, nggak dapat hidayah. Bapaknya Nabi, bahkan salah satu Nabi Ulul Azmi, Nabi yang lima besar Nabi itu, Azar, anaknya Ibrahim, yang masuk juga Nabi 5 besar itu, yakni Ulul Azmi itu, nggak dapat hidayah. Anak Nabi, bapak Nabi, ya kan?
Apalagi paman Nabi Abu Lahab. Nggak dapat orang ponakannya itu Nabi yang paling mulia Muhammad SAW nggak dapat hidayah. Malah turun surah Al-Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka itu Abu Lahab. Celaka benar. Apalagi istri Nabi Lut nggak dapat hidayah istrinya. Tapi menariknya ada yang dapat hidayah walaupun dia suaminya orang paling kufur di dunia, yakni istrinya Fir'aun, Asia. Iya, lakinya itu orang paling durhaka, yang mayatnya itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kami abadikan itu, yakni kematian Fir'aun itu dengan kami awetkan badannya itu. Dan menariknya itu dia binasa dengan apa? Dengan air. Dan menariknya lagi, kalau yang lain itu hancur seluruhnya kerajaannya, itu menarik juga tuh Fir'aun. Kalau kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, kaumnya Nabi Hud, Ad, kaumnya Nabi Nuh, ya kan? Datang azab Allah, Nabi Lut juga, ya kan? Datang azab, yang gempa, yang angin topan, yang dibalik seperti kue serabi, yang banjir besar melanda dunia ini, habis binasa. Tapi menariknya Fir'aun enggak. Yang binasa cuma Fir'aun dengan tentaranya. Adapun kerajaannya masih utuh, istananya masih utuh, dan itu menjadi diambil oleh Bani Israel. Oh iya, kaumnya Nabi Musa. Lihat kalau Allah mau, menarik juga itu. Dan sampai sekarang masih ada di Mesir itu kemegahan di zaman Fir'aun itu. Kan Fir'aun itu banyak ya, ada nama-nama raja kan. Salam. Fir'aun di nama zaman Nabi Musa itu yakni Ramses II, ya kan. Nah, ini menarik sekali ini. Tapi intinya adalah siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya pasti binasa. Fa inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, kata Allah, pasti binasa. Pasti. Lihat orang yang memusuhi Nabi SAW, sehebat apapun dia binasa. Tapi kalau orang yang memuliakan Nabi, dia dimuliakan oleh Allah. Lihat contohnya, para ulama memberi contoh, yakni dua raja besar pada zaman Nabi, sesama dengan Nabi SAW. Yang pertama Heraklius, raja Romawi. Kemudian di barat itu, di Konstantinopel, ya kan. Kemudian di timur, yakni Kisra, raja Persia. Ini menarik sekali. Sewaktu Nabi SAW mengirim surat kepada para raja itu, mendakwahi mereka supaya masuk Islam. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hiraqla azimir Rum, fa inni aduruka bi ayatil Islam, aslim taslam, dan seterusnya. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Kisra, raja Parsi, kepada Heraklius, pembesar Romawi, masuk Islamlah engkau. Nah, Nabi nyuruh masuk Islam. Dan menariknya, berbeda penyambutan kedua raja ini. Kalau raja Romawi yakni Kisra, Heraklius, dia menerima, mengagungkan surat Nabi itu. Kenapa? Ternyata Heraklius ini juga dia paham agamanya, paham kitab sucinya, yakni Injil yang asli. Bahwa akan nanti Isa sudah mengabarkan nanti di akhir zaman akan datang Nabi terakhir, yakni Nabi penutup yang namanya Ahmad.
Dia ada di negeri yang banyak pohon kormanya. Dia tahu itu. Dan dia memuliakan. Dan sebenarnya dia tuh pengen masuk Islam. Hanya saja dia masih cinta dengan kedudukannya. Dia tahu ini Nabi benar. Dia bertanya dengan sahabat waktu itu Abu Sufyan CS. Dia bertanya, bagaimana Nabi kamu? Apakah dia menerima sedekah? Lalu siapa pengikutnya? Ditanya tuh ada berapa? 12 apa berapa pertanyaan? Saya tidak hadir dalam ingatan saya. Dan dia cocokkan dengan kitab Injil. Ternyata ini benar ciri-ciri yang disebutkan itu. Tapi dia memuliakan surat Nabi. Surat Nabi itu disimpannya baik-baik. Berbeda dengan Kisra, raja Persia. Begitu datang surat Nabi, suruh masuk Islam, marah dia, langsung dirobeknya. Bahkan utusan Nabi itu dia bunuh. Apa yang terjadi? Beda ini. Yakni gak lama kemudian Kisra itu mati dia. Sampai utusannya datang itu kata Rasulullah itu raja kau itu udah mati. Berbeda dengan Raja Romawi Heraklius, lama dia. Nggak langsung negaranya itu apa? Hancur. Lihat, orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti binasa. Begitu pula orang yang memusuhi apa yang diajar oleh Nabi. Nggak boleh kita. Walaupun kita belum sanggup melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi, jangan kita hina. Salah satu pembatal dalam agama kita tuh ihtiza biddin, mengolok-olok agama. Itu pembatal keislaman, nggak boleh, haram, apapun bentuknya. Kalau itu ajaran agama kita, jangan diolok-olok. Ini sekarang ini ada nih ngolok-ngolok nih, masalah tahiyat, ya kan, masalah apa? Ya masalah amin itu bahaya loh. Itu ngolok-ngolok itu. Gak usah ikut-ikutan kita itu. Orang jenggot dibilang kambing, celana cingkrang dibilang kebanjiran, jangan. Orang pakai jilbab, pakai cadar dibilang ninja, haram, nggak boleh. Itu termasuk mengolok-olok syariat agama. Terlepas kita berbeda pendapat tentang syariat itu, apakah wajib, apakah sunat, itu ada dalam syariat kita, nggak boleh diolok-olok, nggak boleh bercanda-canda pakai. Dan saya juga kadang miris juga nih, sebagian ustadz mengolok-olok bacaan Quran dimain-mainin di dalam ceramah. Ya Allah, ini haram. Ini gimana dia berdakwah dengan cara seperti itu? Hanya sekedar ingin membuat orang tertawa. La ilaha illallah. Bagi kita yang sudah benar-benar ngaji itu, wah rusak ini. Agama jadi candaan, jadi permainan. Gimana orang nggak makin keras hatinya? Bukan pulang ngaji itu makin ini malah keras. Karena Nabi SAW nggak pernah beliau berdakwah itu membuat orang tertawa. Dari awal sampai akhir tertawa sambil bingkai. Itu apa yang diajar? Bukan berarti dakwah itu juga sebaliknya marah-marah. Ya kan? Marah, orang takut jadi kan. Nah ini jadi kita kembali, kita dibawa, ini nikmat yang paling besar, yakni menjadi Islam itu. Dan tidak semua kita diberikan Islam. Nikmat Islam ini. Dari 7 miliar manusia sekarang itu, yang jadi orang Islam itu hanya 1,2 atau 2 miliar. Yang sisanya kafir. Nah ini nikmat yang besar Allah jadikan kita Islam ini. Wajib kita mensyukurinya, ikhwan. Dan jangan, nah ini ada salah satu saudara kita ini, dia dapat hidayah ini. Dulu agamanya apa? Buddha. Buddha. Allah berikan hidayah kepada dia. Kalau kita yang lainnya dari orang tua kita, dia enggak nih. Bahkan orang tuanya sendiri masih dalam keadaan kafir. Semoga Allah memberikan hidayah. Ini wajib kita bersyukur.
Dan kita salah satu doanya, saya nasihatkan diri saya dan antum semua, ikhwan. Salah satu doa yang wajib kita panjatkan kepada Allah, yakni mohon hidayah. Hidayah iman, hidayah Islam sampai hari kita meninggal. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Makanya doa itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini salah satu doa yang antum harus hafal. Ya Tuhanku, janganlah Engkau condongkan hatiku kepada kesesatan dan dosa setelah Engkau berikan petunjuk. Ya. Ini karena memang hidayah itu mahal. Hidayah Islam itu mahal karena inilah yang membuat kita selamat dunia akhirat. Allah tidak menerima agama selain hanya Islam. Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang aku ridhoi itu hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima agamanya itu. Dan hari kiamat dia termasuk orang yang rugi. Allah juga berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini sudah aku cukupkan, sempurnakan untukmu agama. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku telah ridho Islam menjadi agama bagi. Nah, ini al-Islam tadi itu. Nah, kemudian apa inti dari Islam itu? Apa inti dari Islam itu, ikhwan? Yakni at-tauhid. Inilah dia inti daripada ajaran Islam itu. Itulah dia sebabnya Nabi itu diutus. Yakni mengajarkan at-tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, kata Allah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul untuk berkata, mendakwakan sembahlah Allah saja dan jauhilah segala berhala. Jadi Pak, inti daripada ajaran Islam itu adalah at-tauhid. Itulah yang diajar oleh Rasulullah dan semua Nabi dari sejak dahulu. Kenapa? Karena orang sudah menyekutukan Allah. Waktu Nabi Adam sama Hawa turun ke muka bumi, Pak, itu anak keturunan itu masih bertauhid, menyembah Allah. Ketika sampai pada keturunan yang ke-10, mereka mulai menyekutukan Allah karena tergoda oleh setan. Dan Pak, apa pertama kali kesyirikan yang terjadi di muka bumi? Yakni menuhankan orang soleh. Itu pertama kali. Makanya nama-nama berhala orang-orang zaman Nabi Nuh itu, Wad, Suwa, Yahus, Nasr, itu nama-nama orang soleh. Mereka itu mengajari mereka agama Allah. Ketika mereka mati, maka mereka membuat patung para pengikutnya itu. Dengan tujuan apa? Untuk awalnya tuh hanya sekedar mengenang. Oh, dia ini orang soleh. Berganti tahun, berganti hari, bulan, minggu, bulan, tahun. Orang gak ada lagi yang ngajarin. Generasi berganti. Akhirnya mereka menjadikan berhala tadi itu sebagai perantara kepada Allah. Ya. Karena mereka menganggap gak bisa langsung doa kepada Allah, gak bisa langsung, tapi melalui perantara orang soleh. Waktu berlalu, hari, minggu, bulan, tahun, akhirnya kebodohan merajalela sampai akhirnya mereka minta kepada patung. Jadi kesyirikan pertama kali, Pak, itu
menyembah berhala yang namanya orang so. Makanya di dalam Islam gak boleh berlebih-lebihan kepada orang so. Yang kita sembah itu Allah. Kita bukan menyembah nabi saja gak boleh kita sembah, apalagi selain nabi. Lihat, ini akidah, ini ajaran Islam itu, yakni mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Nah, Pak, timbul pertanyaan, sudahkah kita, keluarga kita ini benar-benar menjadi orang Islam tadi, yang intinya itu adalah mentauhidkan Allah? Nah, ternyata kaum muslimin sebagiannya, kalau nggak boleh dibilang sebagian besar, itu sudah melakukan perkara-perkara orang jahiliyah dahulu. Ini sekarang ini. Dan yang paling besar adalah melakukan kesyirikan. Nah, ini kita harus tahu, Pak. Ini sebagian kaum muslimin melakukan kesyirikan. Walaupun karena mereka belum atau tidak tahu. Padahal inti dari agama kita itu adalah tauhid. La ilaha illallah. Oleh karenanya pernah disebutkan seorang ulama itu, Syekh Utsaimin itu, beliau berkata di kitabnya itu, Syarah Ushul Tsalatsa. Kata beliau, kalau kita berjalan ke negeri-negeri muslim, tidak bisa kita bandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin sekarang. Nggak bisa. Kenapa? Kata beliau sampai berkata seperti ini, kenapa? Kok nggak bisa dibandingkan Islam dengan keadaan penganut agama Islam, yakni kaum muslimin? Kata beliau, kalau kita berjalan ke negeri-negeri muslim seperti Indonesia, Bangladesh, Syria, Brunei, Malaysia, Qatar, dan seterusnya, maka seolah-olah kita berada di udara yang tidak Islam. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah mengerjakan perkara-perkara yang besar. Apa itu perkara besar? Yakni meninggalkan perintah, mengerjakan larangan. Meninggalkan perintah yang besar, mengerjakan larangan yang besar. Gitu. Dan ternyata kalau kita lihat juga seperti itu. Ya. Ternyata betul kalau kita lihat kondisi kaum muslimin sekarang ini, betul kata beliau. Ini ulama yang faham fikul waqi, realita kaum muslimin sekarang ini. Kata beliau, tidak bisa dibandingkan Islam dengan keadaan kaum muslimin sekarang ini. Karena apa? Islam itu jadi asing. Ajaran Islam yang murni itu asing. Dan Nabi mengatakan, bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing. Nabi dulu asing. Orang di zaman jahiliyah dulu nyembah berhala, Lata, Uzza, mana, sampai 360-an berhala di Ka'bah itu. Biasa itu. Membunuh anak bayi, makan riba, bersombong dengan suku, perang antar suku. Zaman Nabi sudah sering terjadi. Nabi itu dianggap orang yang langka. Satu-satunya orang yang dapat gelar Al-Amin itu cuma beliau. Ya kan? Zaman sekarang walaupun namanya Amin, ada yang namanya Amin sih kok. Berani tidak dia ini? Belum tentu dipercaya. Nabi dulu dapat gelar Al-Amin, orang percaya dengan beliau. Nah, asing saat itu. Nabi itu asing, jujur nih orang. Orang kalau nitip barang sama Nabi itu percaya.
Karena kondisi manusia itu rusak pada saat itu. Apalagi kondisi seperti itu kan. Dan sekarang menjadi asing lah kita kan taunya berita aja. Tapi hakikat asingnya Islam pada zaman Nabi diutus kita nggak tahu. Dan sekarang ini sudah asing lagi. Lihat kaum muslimin sekarang nih Pak. Sebagian kaum muslim melakukan perkara-perkara yang dilarang Pak. Ya. Sebagian kaum muslimin melakukan kesyirikan Pak. Berapa banyak orang-orang di pelosok itu Pak yang masih percaya ke dukun. Boleh kita ke dukun Pak? Gak boleh, haram. Nabi mengatakan siapa yang datang ke dukun, dia nggak ngapa-ngapain, datang aja. Tahu dukun ya Pak? Nah, sholatnya tidak diterima 40 hari. Ada yang bilang 40 tahun ya. Itu datang aja tuh, nggak percaya. Kalau dia percaya, maka dia sudah kafir kepada Al-Quran. Lihat, sekarang kan banyak dukun. Di tempat Bapak ada dukun nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada itu kasih tahu masyarakat. Itu kalau di zaman Nabi dulu dukun itu dipenggal itu. Dukun itu apa? Kahin, orang yang sok tahu masalah yang goib. Gak ada yang tahu yang goib, itu hanya Allah. Saya pernah tinggal di Jakarta, tinggal di pintu 2 Taman Mini itu, ya Allah. Banyak nih yang orang dukun-dukun buka praktek. Ya kan? Dan lucunya lagi ada dukun tuh ngasih jimat untuk kaya. Lah dia sendiri kere. Kan nggak masuk akal, dukun gimana? Bodoh nggak? Dia buka itu dengan memberikan tarif. Kalau dia memang bisa kaya, harusnya dia kaya. Ini enggak. Dia rumahnya kontrak. Kendaraannya motor butut. Itu di depan matanya. Ya Allah. Percaya. Memang kalau orang sudah syirik itu akalnya apa? Tertutup Pak. Akalnya tertutup Pak. Ingat gak kisah Namrus itu dengan Ibrahim? Namrus kan banyak patung yang disembah tuh di kerajaannya, kerajaan Namrus. Diam-diam Nabi Ibrahim hancurin itu Pak patung. Nah ditinggalinya yang paling besar, digantungnya kapaknya di lehernya. Lalu pagi-pagi rebut orang kerajaan Namrus. Ada orang lihat, aku lihat Ibrahim masuk ke dalam malam. Panggil Ibrahim, tangkap. Tanya oleh Ibrahim. Diajak diskusi oleh Ibrahim. Ibrahim orang cerdas, Rasulullah, Nabi yang mulia, Khalilullah, kekasih Allah. Ada debat. Kau yang ngancurin ini Ibrahim kata. Enggak. Itu siapa? Orang lihat kau enggak. Itu yang ngancurin itu. Yang paling besar itu. Apa kata Namrus? Kau nih Ibrahim. Kalau bahasa kita ini saya terjemahkan bebas saja. Didik nih kan kau nih Ibrahim. Itu kan patung. Mana bisa dia ini nih. Wah, itu ilmu apa namanya? Ilmu mantik, ilmu debat ya. Kata Ibrahim, mana yang didik? Kau sama kaum kau apa aku? Loh, kok lah kau kan nyembah tiap hari, minta kepada patung yang kau bilang nggak bisa membela dirinya. Fabuhital ladzi kafar, terdiamlah orang kafir itu. Allah bilang itu di Al-Quran. Terdiam nggak bisa dia. Nama Tuhan kamu, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa menghidupkan matikan. Panggilnya orang. Satu dimatikan, satu dibiarkan. Apa kata Ibrahim? Tuhanku menerbitkan matahari di mana? Di timur. Coba kau terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Habis. Lihat, jadi maksud saya tadi, kalau orang sudah melakukan kesyirikan, akalnya tertutup. Bagaimana jimat itu bisa memberikan manfaat, menolak mudarat? Gimana? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna ruqa wat tiwala wat tama'in syirkun.
jampi-jampi, jimat-jimat, itu sih syirik. Kalau ada keluarga bapak Pak masih pakai jimat, nasihatin Pak. Itu sih syirik. Itu batunya, kerikilnya api neraka. Ini masih banyak kaum muslimin yang percaya jimat itu Pak. Anak bayi, nah, ini yang baru lahir anak. Dulu orang masih banyak tuh bayinya baru lahir dikasih gelang bangle di leher, di tangan, di ini, supaya jangan diganggu kuntilanak. Itu gara-gara nonton film Susana. Kita dibodohi oleh sutradara. Nggak ada itu. Ada ustad bisa ngancurin, meledak kuntilanak pakai tasbih. Apa itu? Kalau memang ada, nggak mudahnya kita lawan Belanda ya kan? Ada Belanda suruh Pak Kiai lempar pakai apa? Itu mah film. Ada adegan ininya. Nah ini kaum muslimin tuh percaya kepada jimat. Haram. Kita, bapak, saya punya kewajiban bapak kepada ini. Karena masih banyak kaum muslimin yang percaya pada jimat itu. Ya tadi kata siapa? Dani. Ya ini bawa malah gunting tuh bahaya. Apalagi ditaruh di mana? Itu cocok ke mata kalau. Berang ke laki di aku ada gunting kok. Nggak ada itu. Ini dan ternyata kita bilang yang melakukan kesyirikan tuh orang-orang bodoh. Enggak. Ternyata orang yang gelarnya dulu kita antum ingat nggak dulu ada heboh yang ada dukun ya yang dulu bisa ngeluarin duit apa? Pembelanya doktor. Pembelanya S3 loh. Ibu siapa tuh lupa, gak usah sebut lah ya. Ini saya bilang yang siapa yang bodoh ini. Gelarnya tidak menutupi kebodohan. Dokter. Percaya dengan jimat, percaya dengan ini. Nah, ini wajib ini kaum muslim. Inilah yang membuat kita selamat dunia akhirat. Tapi kaum muslimin masih banyak percaya perkara-perkara syirik yang terjadi di sekitar kita itu. Ada rumah dikasih apa? Tapal kuda, dikasih duri, salak, duri landa. Kalau di orang Konghucu itu apa? Dikasih kaca, dikasih yin yang apa ya? Yin yang. Nggak ada itu memberi manfaat benda-benda itu, nggak ada. Inilah yang harus kita didik keluarga kita itu, ajar ini akidah, ini at-tauhid. Banyak itu Pak yang masih orang apa namanya? Kalau dia punya niat, punya nazar nanti akan nyembelih hewan di keramat itu haram Pak. Dan sembelihannya itu haram dimakan itu. Itu masuk sembelihan untuk berhak. Dan ini banyak. Ini cerita kakaknya, cerita Doni itu di dusun apa istrinya itu masih ada yang orang kalau nazar itu ya katanya cerita di goa atau gundukan tanah gitu. Ini anak ini ada agak ini juga nih sekarang di jembatan yang baru dibuat di Danau Dendam tuh ada kuburan di bawah. Dan itu nggak dibongkar. Karena khawatir itu jadi tempat yang dikeramatkan. Bisa jadi. Nanti kalau ada kecelakaan situ, kan kemarin udah mulai tuh ada yang kecelakaan. Nanti setan masuk, oh ini gara-gara apa? Antum bisa tahu kan? Ada kuburan. Ada kuburan itu pas di masuk ke naik ke ke jembatan itu. Yang pecah, yang jalan lama, jembatan baru tuh. Nanti tengah-tengah tuh ada kuburan. Ada pakai kelambunya. Iya ada. Dan katanya mau dibongkar dilarang oleh orang situ. Kita berdoa kepada Allah semoga pemimpin kita paham hal itu dan segera cari solusi.
Misalnya dipindah lah, kalau benar itu kuburan. Dan nggak apa-apa, karena itu kuburan itu syariatnya di pemakaman umum. Apalagi itu cuma satu-satunya itu. Kenapa? Ini bisa jadi ini. Dulu di Jakarta tuh heboh apa? Yang kuburan nggak berani dibongkar ya kan? Ada pohon nggak berani ditebang, ya Allah. Ini perkara-perkara seperti ini sering di Indonesia ini. Orang takut dengan sesuatu yang mistis, goib, nggak ada itu. Berani nggak antum nebangnya kan? Kalau ada pohon dianggap keramat. Iya, bertebang aja. Apalagi kalau besar pak ada alatnya. Kalau kecil, bang aja Bismillah. Jangan takut. Karena bahkan sebesar-besar dakwah itu menghancurkan kesyirikan. Tapi dengan ilmu, dengan pemahaman. Jangan main hancur aja, ya kan? Nanti apalagi kalau ulil amri yang nyuruh, ya kan? Tapi kalau kita bergerak sendiri nggak boleh. Antum datang ke pura-pura hancurin, nggak masuk Peranjaro bisa. Ya kan? Tapi kalau berada di wilayah kekuasaan kita, maka kalau antum ketemu jimat di rumah, harus kasih tahu, ini punya siapa ini? Ini berapa kali nih Ikhwan yang bongkar rumah orang ya kan? Karena sering ini diapain ketemu jimat, ketemu orang naruh apa? Benda-benda teluh itu kan. Kalau ketemu itu Ikhwan apa buka saja gitu. Kalau dia berupa hizib apa? Benang, gunting aja benang itu antum baca surah Al-Kursi, apa ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, kemudian bakar. Ya. Kadang-kala kita itu kan. Nah, ini Pak. Jadi masih banyak kaum muslimin melakukan perkara-perkara kesyirikan itu. Dan ini harus kita dakwah tauhid ini harus terus menerus, nggak boleh bosan. Karena generasi ini banyak yang nggak paham. Dan antum tahu sekarang nih yang namanya mau pilpres atau pileg ini, itu banyak orang pergi ke dukun juga, la ilaha illallah, supaya dipilih orang. Pergi ke kuburan keramat minta restu. Syirik. Gimana antum jadi caleg pakai jimat, pakai kuburan, pergi ke dukun? Apa? Nah inilah ya. Ini inti daripada ajaran agama kita. Saya berharap kita paham. Dan masih banyak kalau kita sebutkan keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan syirik yang ada. Dan kita jangan anggap remeh, jangan. Kalau ada orang berkeyakinan pergi ke satu pantai nggak boleh pakai baju hijau, nanti diculik oleh Nyi Roro, itu nggak ada itu. Nggak boleh bikin rumah dengan angka 13, nanti sial. Ada itu. Itu satu kebodohan. Kasihan orang yang lahir tanggal 13. Bulan 3 tahun 2013. Rumahnya RT 13. Dia SD 13, SMP 13, nanggung sial terus dia. Ini kebodohan, nggak ada hubungannya angka-angka itu. Dan saya pribadi tidak akan pernah bosan mendakwai tauhid ini, di channel YouTube Ana tuh sudah Ana baca, di kajiannya Ana baca lagi perkara-perkara khurafat syirik yang terjadi di Indonesia ini. Antum nonton aja YouTube Ana. Udah berapa yang keberapa? 1, 2, 3 hampir sampai 30, 40-an. Perkara-perkara syirik yang ada di kita. Banyaknya. Antum juga bisa bikin. Ini apa ini? Masuk tadi itu yang anak bayi itu. Khurafat, bayi kan apa? Supaya pinter, ari-arinya itu ditanam pakai buku, pakai pensil, nggak ada itu, sekalian aja laptop antum kasih HP apa namanya itu, HP yang mahalnya apa, kasih iPhone situ kan,
sekalian ya kan? Gak ada. Atau kasih kamus ya kan? Gak ada itu kebodohan itu. Ya hari-harinya ya kubur aja udah, gak usah kasih. Nah, itulah yang membuat setan akhirnya dikasih lampu lah ya kan. Saya tidak berbicara tentang suku tertentu, enggak. Tapi ini harus perlu diluruskan. Jadi perkara-perkara kayak kemarin kita menuju bulanan ya kan, nggak ada itu syariat Islam. Agak ada teori keyakinan. Ini ada upacara pada saat usia bayi dalam kandungan itu 7 bulan. Dan kita perlu, kadangkala memang nggak ada, tapi itu tasabuh kepada ajaran agama lain. Dan kita nggak boleh mantasabbah biqaumin fahuwa min. Barang siapa yang meniru satu kaum, dia sama seperti kaum itu. Nggak boleh. Kita sudah punya. Kita ada punya. Ya ini yang namanya akik. Seperti anak Irfan ini, anak yang keempat ya? Yang ketiga. Masalah terus nih. Kemarin pertama, sekarang ya. Itu akikah iya. Itu sunnah. Nggak ada yang seperti tadi. Banyak nih tuh jatuh cicak, ya kan, sial, ya kan. Jatuh buaya, itu baru. Bisa buaya jatuh ya kan. Lalu cicak itu biasa. Ada lagi yang lucu ya kan, tangan bergetar dapat duit, mata bergetar mau nengok apa. Ada pedagang tuh, kalau duit pertama pembeli itu, laris ya, dan dari mana dapat itu? Nah, walaupun kita anggap itu remeh, tapi selayaknya kita kaum muslimin menjauhi hal itu, keyakinan seperti itu. Dan banyak di sekitar kita itu Iwan. Biarlah. Biar. Dia nak ngaji juga. Nah, ya. Banyak itu keyakinan seperti itu Iwan. Ada yang dia masuk. Apalagi misalnya bicara hantu. Waduh, Indonesia ini paling ini ya kan. Kalau sampai ada anekdot tuh kan. Kalau hantu dia di luar negeri itu keren-keren ya kan. Gorila apa namanya kalau dari Eropa tuh vampir ya. Nah, kan keren-keren pakai dasi apa. Kalau dari Cina kan keren-keren kan bajunya keren-keren. Kalau kita alam kemarin ada namanya Lea. Ada yang tinggal kepala sama apa? Sama usus, jeroan. Ada yang besar hijau. Ada yang serem tapi punggungnya bolong. Ada yang gondoruah. Allah keserem. Itulah. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah, kita harus menyadari bahwa masalah tauhid ini harus selalu kita ulang-ulang pengajian ini. Antum jangan pernah bosan. Bapak juga ya Pak ya, jangan pernah bosan itu. Tentang ini syirik atau enggak. Hari-hari Pak. Anak Bapak kalau masih percaya yang bintang-bintang tuh Pak, wajib Bapak marahin. Tapi jangan digebu. Dikasih tahu aja nih nggak ada nggak ada itu Gemini keuangan cair ya kan, asmara diputus pacar nggak ada itu. Gimana Scorpio itu kan digigit kalau jengking ya kan, itu kebodohan itu. Iya Pak ya, itu harus kita kasih tahu keluarga kita itu dari perkara-perkara syirik itu. Lalu juga kita wajib menasihati anak kita untuk sholat, menyuruh keluarga kita sholat. Ini sebagian kita nih Pak, masih banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat, tarkus sholat, anggap remeh ninggalin sholat. Kalau banyak kaum muslimin sehari-hari meninggalkan sholat 5 waktu itu. Gak banyak yang enggak. Kalaupun sholat dia hanya bukan 5 waktu, 2 waktu. Ada yang 1 waktu, ada yang seminggu sekali, bahkan ada yang setahun. Ya Allah.
Ada yang seumur hidup sekali, itu pun disolati oleh orang. Berarti lah mati. Ya Allah. Jadi dia tidak ketahuan Islamnya itu, hanya ketahuan pada waktu dia disolat ketika mati. Oh, Islam deh. Kenapa? Karena seumur hidupnya orang nggak lihat dia sholat. Itu wajib, Pak. Saya dan Bapak wajib menyuruh. Berdosa seorang ayah, seorang suami kalau membiarkan istrinya, anaknya nggak sholat. Sekarang ini, coba lihat kaum muslimin. Coba nih ibu-ibu, tanya pada diri kita. Apa yang kita tanya sama anak kita lewat WhatsApp, lewat SMS, lewat telepon? Boleh kita nanya, nak udah makan belum? Nak di mana kau? Boleh, tapi wajib kita nanya, nak udah sholat belum? Tanya kepada anak, udah sholat belum? Kalau perlu tiap 5 waktu. Zuhur nanti 11:30 tanya, udah sholat belum nak? Waktu asar, waktu maghrib, wajib seorang ayah, seorang ibu menyuruh anaknya sholat. Kata Rasulullah SAW, perintahkan anakmu sholat pada usia 7 tahun. Wajib itu. Dan pukul dia dengan pukulan tidak berbekas, tidak membahayakan. Kalau dia nggak sholat pada usia 10 tahun. Wajib nih orang tua ini. Anda masuk neraka dahulu kalau nggak nyuruh anak itu sholat. Nanti dia di akhirat ditanya oleh Allah, kenapa kau sholat? Bapak saya nggak ngajar. Wajib anak itu diajar adab, diajar cara kencing. Cara kencingnya diajar anak tuh. Cebok dari kecil. Lihat ajaran Islam. Orang kalau kencing nggak cebok, itu bisa disiksa di kuburnya. Coba lihat sekarang orang tua kencing sembarangan, buka pintu mobil, ban mobilnya disikat, kayak pemadam kebakaran. Ini nggak paham. Ngajar adab, ajari anak kita adab-adab agama kita. Lihat Nabi SAW melihat anak kecil, melihat siapa ini masih kecil, dia makan ngambil punya orang. Nabi, ya gulam, sambillah fakul biyaminik, fakul mimma yalik. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan bismillah, dan makanlah apa yang di dekat. Nabi mengajarkan anak kecil dari kecil gitu. Nabi pernah itu anak cucunya Hasan apa Husain itu lagi makan korma, dicongkel oleh Nabi, keluarin. Ternyata cucunya itu makan korma sedekah. Sedangkan keluarga Nabi itu nggak boleh makan harta sedekah. Lihat tuh antum, kita nih anak dan antum nggak boleh memberi anak makanan dari hal yang subhan. Jangankan yang haram, subhat aja jangan. Berikan anak istri kita, keluarga gitu makanan yang halal. Itu yang pertama. Barulah halal yang baik, thayyib. Baru yang barokah. Wajib itu. Bagaimana seorang tua memberikan anaknya dari makanan yang haram, dari hasil dia berjudi tadi, judi online tadi? Bagaimana dia memberi makan anaknya dari korupsi? Gimana? Dia memasukkan api neraka ke dalam perut istrinya, perut anaknya, perut keluarganya. Ini harus kita, walaupun kita memberikan hanya sesuap nasi dan sepotong lauk, tapi itu halal. Itu akan menjadi darah, menjadi daging dia yang bersih. Dibanding kita memberikannya makanan yang enak, tapi hasil dari yang nah ini kita nih harus lihat. Maka kadang kita cemburu sama saudara-saudara kita di pelosok sana, yang mereka menghasilkan nafkah itu dari hasil keluar keringatnya itu. Dia membajak sawah pagi sampai lalu nunggu sabar itu. Dia mengusir burung sampai padi itu menguning, sampai dia dipecahnya menjadi beras Masya Allah itu. Dia mendapatkan itu dari keringatnya. Dibanding kita orang-orang yang bekerja di dalam AC, tapi semuanya penuh dengan dapatkan harta yang
jadi pedagang, antum nih pedagang. Yang dicari itu adalah keberkahan. Betapa banyak orang berharta tapi tidak barokah. Antum lihat itu orang-orang yang kaya, dia merasa nggak banyak uang. Tapi banyak orang yang kita lihat kehidupannya, nah gajinya nggak apa, tapi dia barokah. Barokah itu apa, Iwan? Yakni memberi manfaat yang panjang. Kita lihat orang-orang mereka nggak bahagia gitu. Ada orang yang miliaran, lihat di Jakarta, harta miliaran tapi nggak bahagia. Rumah tangganya hancur, anaknya narkoba, keluarganya pisah. Ternyata ada yang salah di situ apa? Itu kehidupannya tadi, hartanya nggak barokah. Habis saja hartanya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi yang kita cari itu, Ikhwan, harta yang barokah. Dunia ini sementara, Ikhwan. Apa yang antum cari? Kata Nabi SAW, kita mencari itu. Yang harta kita itu adalah apa yang kita makan menjadi kotoran, apa yang kita pakai jadi usang. Itu punya kita. Sisanya itu waris. Berapa banyak orang yang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang. Begitu dia dapat, dia mati. Yang mengambilnya orang yang hidup. Banyak orang punya mobil mewah, yang pakai sopirnya, dia nggak pernah, dia duduk di belakang. Iya nggak? Nggak pernah, dia nggak tahu enaknya ngebut, yang tahu sopirnya. Berapa banyak orang yang punya rumah makan nggak bisa dia makan karena punya penyakit kolesterol. Ini kemana kita? Apa yang kita cari, Ibu? Antum punya harta juga, ini ibu-ibu punya sepatu. Kayak Imelda Marcos katanya punya sepatunya 2 juta pasang. Apa dia pakai semua itu? Yang dipakai cuma sepasang. Kalau punya, jangankan 2 juta pasang, punya 20 aja, nggak usah 10 aja. Gimana nak ngurusnya tuh? Iya kan? Nak dibersihkan, nak dirawat, perlu lemari. Coba antum bayangkan punya sepatu 2. Kalau cak rumah kita penuh sepatu aja. Akhirnya diperbudak oleh benar itu. Karena kita kadang merasakan. Nggak usah lah antum punya mobil, punya rumah, punya apa. Punya sendal baru aja. Nggak usah lah sendal mahal, sendal jepit baru. Sholat nggak usuk juga, takut hilang. Padahal sendal jepit. Itulah. Kenapa? Iya. Kalau tukar kawan, karena harta itu di hati. Para sahabat enggak, harta itu enggak di hatinya, harta itu di mana? Di tangan. Dia enggak dia. Maka kata Nabi SAW, aku enggak takut kaumku, umatku dengan yang namanya apa? Kemiskinan. Enggak takut. Yang aku takutkan adalah berlimpahnya harta. Banyak orang. Karena orang kalau banyak duit, wah, dia bisa melakukan apa saja. Antum nih karena susah mungkin ngaji, masih ngaji. Coba kalau antum udah banyak duit. Sibuk antum kalau sudah punya cabang dimsum 1000 coba. 1000 cabang dimsum seluruh Indonesia. Antum dari Sabang sampai Merauke, kemana sih Irfan ini? Oh lagi ke Aceh, mantau ini. Besok lagi kemana? Ke Sumatera Utara. Itu banyak orang yang menyesal dulu. Iya kan? Orang-orang di Jakarta tuh Iwan, ya Allah, habis waktu mereka. Makanya mereka weekend itu kan dengan keluarga itu habis kerja. Kita masih bersyukur bisa melihat perkembangan anak kita. Jadi kata Nabi SAW, kalau kita ingin bersyukur lihatlah ke bawah. Dalam masalah dunia, kita ngecek gitu susah, masih ada orang yang susah dari kita. Jangan gitu. Ada yang lebih susah dari kita, masih banyak. Antum kere-kere masih bisa makan rendang, soto, ya kan? Walaupun mereknya Indomie. Tapi Indomie itu berapa macam? Sekarang 30-an ya kan? Mau makan apa rendang ada antum. Kurang nikmatnya apa itu? Ya kan? Nah itu Iwan. Barangkali ini yang bisa Ana sampaikan. Insyaallah taala intinya adalah sebagai seorang muslim
kita harus bersyukur kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam ini, dan dengan itu kita masuk surga. Yang kedua, kita harus menjaga iman Islam itu. Dan menjaga iman Islam itu yang pertama adalah dengan menjaga tauhid. Wajib kita mengajari diri kita, mengajari keluarga kita tentang yang namanya tauhid. Dan orang yang bertauhid pasti dia tidak akan melakukan kemusyrikan. Allah akan nanti membimbingnya. Ini syirik, ini syirik, ini musyrik, dan seperti itu. Dan yang ketiga, dia melakukan menjauhi maksiat, kemudian melaksanakan amal sholat. Diawali dengan sholat tadi. Jadi wajib seorang muslim melakukan hal tersebut. Insyaallah taala semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.